Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya, Patrick Jefferson, kembali hadir di hadapan Anda. Tentunya untuk membawakan berita yang aktual, tajam, dan terpercaya yang akan kami rangkum di dalam UBM News hari ini selengkapnya. Informasi utama kita pada hari ini datang dari dalam negeri. Sebuah rumah makan UMKM yang ada di daerah Jakarta Utara di tengah sulitnya kondisi pandemi COVID-19 tetap dapat bertahan dalam menjalankan usahanya. Namun istimewanya, rumah makan ini sekaligus mengadakan sebuah program makan gratis yang dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebuah usaha rumah makan UMKM yang terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selama masa pandemi tetap mampu dapat menjalankan usahanya. Dan terlebih lagi istimewanya, rumah makan ini sekaligus mengadakan program makan gratis bagi masyarakat setempat. Diketahui usaha rumah makan ini bernama Glory Resto Express, yang dimana dalam kesehariannya mereka menjual beraneka ragam masakan khas Manado, Sulawesi Utara. Rumah makan ini tetap dapat bertahan untuk berjualan, sekaligus peduli terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat setempat yang membutuhkan dan kesulitan di tengah masa pandemi. Baiklah pemirsa, kali ini kita sudah terhubung langsung dengan salah satu narasumber kita, yaitu Mas Alvin Rinaldi, yang merupakan salah satu pengurus dari Glory Resto Express ini. Halo, selamat pagi Ya, Mas Alvin. selamat pagi Mas Patrick. Betul sekali, saya sebagai pengurus Glory Resto. Bagaimana kabarnya Mas Patrick hari ini? Baik Mas Alvin. Mas Alvin juga apa kabarnya? Semoga sehat selalu Puji ya Tuhan, Mas. puji Tuhan kabar saya baik selalu. Ya, baiklah Mas Alvin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menyediakan waktunya untuk dalam prosesi wawancara pada kali ini. Untuk pertanyaan yang pertama nih Mas, saya ingin bertanya, kalau boleh tahu nih Mas Alvin, sebenarnya usaha UMKM Rumah Makan Glory Resto Express ini udah berdiri sejak kapan sih Mas? Dan di sini jenis makanan apa saja yang dijual di dalamnya? Iya, boleh sekali Mas Patrick. Ini adalah usaha rumah makan yang didirikan oleh om saya sendiri semenjak tahun 2019 lalu. Dan yang dimana kemudian saya di sini diajak oleh om saya untuk ikut serta dalam usaha ini sebagai seorang pengurus dan ikut mengambil peran dalam jalannya usaha resto ini. Dan kemudian untuk jenis rumah makan sendiri ini sebenarnya menjual makanan rumahan ya Mas, yang dimana jenis makanan sendiri kami ini menyediakan dan menjual makanan khas dari daerah Manado, Sulawesi Utara. Jadi makanan yang ada di sini lebih ke makanan daerah gitu. Oh, baiklah Mas. Jadi rumah makan Glory Resto Express ini sebenarnya merupakan rumah makan yang menjual makanan daerah ya Mas? Iya, betul sekali. Oke, baiklah Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kan seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa pada masa pandemi COVID-19 kemarin ini tentunya memberikan dampak yang dapat dikatakan cukup besar, khususnya bagi para penggiat UMKM seperti yang Mas Alvin lakukan dengan keluarga ini. Kira-kira apa aja sih Mas dampak yang dirasakan selama masa pandemi kemarin? Ya, memang betul sekali. Seperti apa yang Mas katakan tadi, bahwa saat pandemi kemarin, memang tentunya banyak membuat dampak yang cukup besar bagi para penggiat usaha UMKM. Dan ya, tentunya juga bagi usaha yang kami jalani ini, yang dimana pada saat awal-awal adanya pandemi, pasti mulai omset per bulan, kemudian pemasukan harian dan semuanya itu sangat menurun drastis karena dampak dari pandemi tersebut. Dan para pelanggan pun sangat menurun drastis tentunya, apalagi saat diberlakukannya masa PPKM kemarin, yang dimana restoran-restoran atau tempat makan dilarang untuk menyediakan makanan di tempat juga saat itu. Dan bahkan pernah sampai sehari itu pun tidak ada pemasukan sama sekali, karena akibat dampak pandemi kemarin. Oke, baiklah Mas, berarti memang betul sekali ya seperti apa yang kita dengar bahwa dampak dari pandemi COVID-19 itu sendiri tentunya sangat berdampak kepada para penggiat usaha, khususnya ya usaha makanan seperti yang Mas Alvin jalankan ini ya. Iya betul sekali Mas Patrick.
pandemi kemarin sangat menurun. Oke, baiklah Mas. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kira-kira kalau boleh tahu, sebenarnya ada nggak sih tips dan trik atau bagaimana cara dan solusi yang Mas Alvin dan keluarga lakukan selaku pengurus atau penjalani operasional dari Rumah Makan Glory Restaurant ini agar dapat usahanya tetap bertahan dan melewati masa pandemi kemarin? Baik Mas, di sini ada tips atau kunci utamanya agar bagaimana kita bisa tetap bertahan. Pastinya ialah niat dan kegigihan kita dalam untuk tidak menyerah dan mau tetap berusaha walaupun dengan kondisi keadaan sekitar ya tentunya sangat sulit untuk dijalani. Yang dimana mau nggak mau di sini sebagainya pemilik usaha, kami harus memutar otak untuk dapat tetap menjalankan operasional bisnis kami ini. Dan pemilik usaha dan dengan begitu mau tidak mau harus mencari solusi terbaik agar dapat bertahan pada masa pandemi kemarin. Salah satu strateginya ialah kami yang sebelumnya hanya menjual secara dine-in atau langsung makan di tempat saja. Namun semenjak pandemi kemarin, kami berinovasi dengan menggunakan penjualan melalui ojek-ojek online dan puji syukur pada akhirnya cara itu pun cukup membuahkan hasil yang cukup membantu kami untuk tetap bertahan di tengah masa pandemi kemarin. Oke, baiklah Mas Alvin. Berarti memang betul ya Mas, seperti yang kita ketahui bahwa segala apapun usaha jika dia dijalankan dengan niat dan kemauan, tentunya kita dapat terus bertahan ya untuk melewati kesulitan yang ada. Ya, benar sekali Mas. Oke, baiklah Mas Alvin. Kemudian nih, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas, dari informasi yang saya dapatkan bahwa bahwasannya di Rumah Makan Glory Resta Express ini pada saat kemarin di tengah sulitnya para penggiat UMKM untuk dapat bertahan pada masa pandemi, akan tetapi Mas membuat salah satu terobosan yang bahwa tujuan dari terobosan tersebut untuk kepedulian terhadap sesama, yaitu dengan mengadakan program makanan gratis. Nah, untuk kisah ini itu awal ceritanya bagaimana sih Mas? Dan kira-kira awal mulanya melakukan berinisiasi untuk memberikan makan gratis dan peduli terhadap sesama ini bagaimana sih Mas sebenarnya ceritanya? Ya, baik. Saya ceritakan sedikit saja ya. Sebenarnya ini merupakan ide yang saya buat sendiri, di mana seperti yang kita ketahui, pandemi kemarin banyak orang yang mengalami kesulitan, apalagi yang ekonominya menengah ke bawah, seperti tukang ojek dan sebagainya. Sehingga di sini saya tergerak untuk mengadakan program ini. Memang pada awalnya kami hanya menyediakan makanan gratis dengan porsi yang terbatas. Awal-awal kami hanya mampu memberikan 50 porsi, seingat saya itu pun. Dan ya, juga itu ojek-ojek dan orang yang kami lewat pada saat itu, akan tetapi seiring berjalannya waktu, dan juga mungkin karena memang ada niat baik ya Mas, puji Tuhan program ini bisa terus berlanjut. Dan ya, kami bersyukur gitu di tengah pandemi ini, kami masih bisa survive, bertahan, menjalankan usaha. Akan tetapi di sisi lain kami diberi kesempatan untuk menjadi berkat buat sesama. Jadi ya mungkin itu masa awal kisahnya dari program makanan gratis tersebut. Oke, baiklah Mas Alvin. Sungguh mulia ya sebenarnya alasan yang dilakukan. Dan seperti yang kita ketahui, tujuan dari awalnya ialah untuk membantu sesama. Dan kalau boleh tahu, kira-kira selama melakukan program tersebut, apakah Mas Alvin menjalaninya dengan sukacita kepada sesama Betul, atau? betul sekali ya Mas. Ini untuk program ini kita lakukan dari hati saya sendiri gitu. Oke, baiklah Mas. Kalau begitu, ini kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dan kemudian juga untuk pertanyaan terakhir ya Mas. Kira-kira mungkin ada nggak sih Mas sedikit pesan dan tips dan pesan yang dapat Mas Alvin berikan untuk pada pemirsa dan juga para UMKM yang sedang menjalankan usahanya di tengah pada masa pandemi ini? Kira-kira apa yang mungkin Mas bisa sampaikan? Baik, mungkin pesan dari saya untuk teman-teman sekalian kuncinya ialah harus tetap semangat dan berusaha.
Di tengah kesulitan, sekalipun kita harus tetap berusaha untuk maju dan jangan menyerah terhadap keadaan. Walaupun sulit jalani, aja bagaimana kita ke depannya. Karena saya pun percaya rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi tinggal dari kita aja bagaimana mau terus konsisten berusaha dan berdoa. Dan juga satu lagi, mungkin kita harus tetap tulus dan peduli sesama orang sekitar. Karena menurut saya dari rezeki yang kita dapatkan ada sedikit hak bagi orang-orang di luar sana yang tentunya membutuhkan bantuan dari kita. Walaupun hanya sekedar memberikan makanan bagi mereka, mungkin itu aja sih Mas pesan-pesan dari saya. Baiklah Mas Alvin, jadi sebenarnya mungkin kunci utamanya adalah dengan ketulusan hati ya Mas, dengan niat yang baik dan ya seperti yang kita ketahui dapat berjalan sampai sekarang ya Mas. Iya, betul sekali Mas Patrick. Oke lah, baik kalau begitu Mas Alvin. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya sekali lagi atas ketersediaannya untuk dapat hadir dalam kesempatan kali ini. Kiranya Mas Alvin dan keluarga dapat sehat selalu dan usahanya dapat semakin berkembang dan sukses selalu ke depannya ya Mas Alvin. Baik Mas Patrick, terima kasih telah mengundang saya pada hari ini. Baik, terima kasih Mas. Baik pemirsa, demikianlah informasi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Saya Patrick Jefferson dan mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.